Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya akan membahas tentang uh, redistribute. Dari dulu. Ya, hari ini kita akan membahas dengan redistribute antara RIP dan EIGRP. Oke, pertama kita ketahui dulu. Redistribute adalah menggabungkan dua routing protokol yang berbeda. Terus apa tuh? Sebenarnya materi redistribute ini sudah gimana ya, di sisi NA harusnya sudah dipelajari karena redistribute ini terus bedanya apa kan sama yang di sisi NP, dia tuh lebih mendalami biar kita tahu metriknya itu dari mana kan. Kalau di sisi NA kita pakai metrik 1111 sebanyak 5 kali kan. Nah di sini lebih ke menjelaskan satu-satu itu dari mana gitu. Pertama kita cek dulu konfigurasinya, pasang loopback biasa, habis itu pasang RIP. RIP ini dia ada cuman ada dua versi 1 dan versi 2. Kalau mau versi 1 tinggal masuk aja, nggak usah pakai versi 2-nya, dia udah defaultnya tuh versi 1. Cuman kalau pengen pindah ke versi 2 tinggal dikonfigurasi versi 2. Habis itu dia juga dikonfigurasi ini, dia tuh nggak perlu yang namanya wildcard atau netmask. Dia simple banget. Terus no auto summary, ini bebas mau dipakai atau enggak. Terus juga maksudnya ini nggak mesti ya. Dia nggak punya namanya AS number atau identitas, identity, dia nggak ada. Langsung RIP, terus kalau pakai mau versi 2 langsung networknya, nggak usah pakai netmask ataupun wildcard, udah langsung selesai. Makanya di RIP ini dia udah jarang banget dipakai. Dan buat pengetahuan aja, RIP ini punya AS administrative distance-nya itu 170. Jadi lumayan rentan lah. Terus apalagi di sini. Nah, ini dia. Pertama kita redistribute dulu ya. Di EIGRP redistribute RIP. Nah, pas kita redistribute RIP, dia tuh masih nggak muncul tuh routernya, routing protokolnya tuh masih nggak muncul. Kenapa? Karena saat kita redistribute EIGRP, saat kita redistribute RIP di EIGRP itu memerlukan yang namanya konfigurasi metrik. So kita coba yang 100 dan 100 tidak kelihatan. Kenapa? Nah, karena metriknya belum di set. Nah, ini dia yang tadi saya bilang. Makanya setelah konfigurasi redistribute RIP, nah ini kita tanda tanya. No. Pertama, angka 1 sampai bla 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 bandwidth metric in KB per second. Itu 1. 1 terus sampai 5. Jadi gitu. Pertama itu kita nentuin bandwidth metric in kilobyte per second, terus EIGRP delay metric in 10 microsecond unit, terus EIGRP reliability metric where 255 is 100% reliable. Terus yang selanjutnya EIGRP effective bandwidth metric loading where 255 is 100% loaded. EIGRP yang terakhir EIGRP MTU of the path distribute metric 110 255 11. Apabila nilai di atas digunakan, nilai berikut adalah 11. Nah ini dia, makanya yang seperti biasa kita lakukan tuh metriknya 111-nya itu 5 kali sebanyak 5 kali. Jadi satu pertama didapat dari sini, satu kedua dari sini, satu ketiga dari sini, dan seterusnya. Terus muncul tentu pertanyaan, kenapa bisa nggak kita ubah jadi 22, atau kapan kita pakai 22 atau 10 atau 10 2 bla 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 dan seterusnya. Untuk jawabannya sejauh ini, untuk kan saya belum PKL.
Tapi kakak kelas saya, abang kelas saya, guru saya mengatakan sejauh ini di tempat kerja pun ketika kita ingin memakai redistribut dia masih memakai metrik 111. Jadi nggak ada perubahan untuk metrik ini. Jadi ibaratnya ya udah dari sononya lah. Cuman kalau kita misalnya benar-benar mau dalemin, kita ngerti, itu mungkin bisa kita ganti. Bukan satu-satu lagi. Cuman sejauh ini kata orang-orang yang saya kenal itu dia walaupun di tempat kerjanya di mau redistribut itu tetap memakai satu-satunya. Oke, setelah kita redistribut baru deh di sininya baru muncul do show root. Nah ini baru muncul ada cara sama fungsi tidak ada bedanya karena sifatnya external root. Nah EX itu nanti kalau misalnya kita ini ada tuh namanya external root. External root itu kan eksternal namanya eksternal ya, berarti itu luar. Nah D itu kan EGRP, DEX berarti EGRP yang eksternal root, EGRP yang dari luar. Intinya tuh bukan protokolnya itu bukan EGRP lagi, cuman udah eksternal, udah di luar dari EGRP, yaitu apa itu RIP ini. Itu. Oke, sampai sini dulu, paham? Oke, kita coba labin dulu. Pertama, seperti biasa, kita ketahui di sini router 1 punya loopback 111 dengan netmasknya /32, terus di interface G20 ini dia punya G20 yang di R1, dia IP-nya 12.12.1/30, terus di router 2 dia mempunyai IP di router 2 interface G20 dia 12.12.2/30, terus loopback-nya 222/32, terus interface G30 di R2-nya 23.21/30, terus di router 3-nya di /2 interface 2 di router 3 itu 23.232/30 dan loopback di router 3 itu 333/32. Oke. Jika sudah, ini sudah saya konfigurasi, tinggal kita konfigurasi router EGRP-nya. Oke, jadi saya mau di router 1, loopback router 1 dan network 2220 yang ada di sini kita advertise ke RIP, dan sisanya loopback ini, network ini, loopback ini kita advertise kita tambahkan ke EGRP. Jadi yang perlu di konfigurasi apa tuh namanya yang perlu kita konfigurasi redistribute itu di router 2. Ingat ya, redistribute itu tuh dilakukan di router yang mempunyai routing protokol lebih dari satu. Jadi redistribute dilakukan di router yang mempunyai routing protokol yang lebih dari satu. Di sini kita yang mempunyai routing protokol lebih dari satu itu kan router 2. Dia mempunyai RIP di bagian sininya, dan mempunyai EGRP di bagian interface sininya. Gitu. Bukan di sini ya. Jadi kan dia hanya punya RIP-nya aja, nggak ada EGRP. Nah berarti yang kita konfigurasi redistribute di sini. Oke. Langsung kita konfigurasi router EGRP networknya router 1 ini ya. Networknya 12.12.12.1 salah kan? 0.0.0.0.3. Jangan lupa salah kan? Ngantuk sorry. Kenapa salah? Ayo. Router RIP kan kita mau pakai router RIP. Pakai versi 2 ya. Versi 2, habis itu network 12.12.1. Habis itu network 1111. No, saya tuh dia langsung CR. Kita tambahin 0000, dia nggak bakal bisa. Invalid. Kita tambahin netmask, dia juga nggak bisa. Invalid.
Nah, dia cuma butuh network, makanya kurang aman, kurang worth it lah, rentan untuk masalahnya itu rentan banget. Oke, lanjut ke router 2. Terminal router EGRP dulu ya, dari 10 kita masukin network 230 0.3. Habis itu loopback-nya juga kita masukin ke EGRP aja. Sudah. Habis itu kita konfigurasi RIP buat interface 12-nya. Apa itu namanya? 12.2. Habis itu di right. Terus sebelahnya. 10 network 3 2 3 kita di show dulu ya di sini. Dia belum muncul IP23, IP loopback 2, terus network 23 dan loopback 3 karena dia bukan satu routing protokol yang sama. Nah, jadi dibutuhkan yang namanya redistribute untuk menyatukan mereka. Asik. Merupakan EGRP dan RIP maksudnya. Di sini juga di show IP root otomatis yang ada cuman IP-IP yang ada di router 3 saja. Tuh. Dia nggak baca kan 23, dia 3 nggak baca, 23 dia kebaca. Di sini pun begitu. Show IP root. Tuh. 23 kebaca karena satu routing protokol, 2 kebaca, 3 kebaca. Terus, nah, disinilah kita mengkonfigurasi routingnya. Berarti kita pertama exit dulu, pelan-pelan kita masuk di router EGRP dulu. Router EGRP 10. Ingat ya, di EGRP 10 kita konfigurasi RIP. Di RIP kita konfigurasi EGRP. Jadi saling maksudnya saling ini ya, saling memperkenalkan. Di EGRP kita masuk konfigurasi RGP 10, kita redistribute yang namanya RIP. Terus kita tanya, ya yang tadi saya bilang kita pakai metrik. Metriknya itu 111, jangan tanya lagi dari mana, karena tadi saya sudah jelasin 1, 3, 4, 5, oke sudah di enter. Jika sudah kita masuk ke router RIP, terus kita masukin lagi redistribute, kita masukin, kita tanya aja biar pada nggak bingung. Di routing protokolnya EGRP, IS number-nya 10, habis itu metriknya di RIP, metriknya itu cuma 1, habis itu DCR. Atau kita mau masukin router map, itu nggak apa-apa, cuma saya nggak pernah pakai sih. Saya langsung enter biasanya. Habis metrik 1, langsung. Ingat ya, kalau kita mau redistribute di EGRP, ini perlu dicatat baik-baik. Jika kita mau redistribute di EGRP, pakainya metrik 1111 sampai 5 kali. Jika kita mau redistribute di RIP, itu pakai metrik 1. Jika kita mau redistribute di OSPF, itu pakainya subnet. Dah, cukup subnet. Redistribute EGRP 10 subnet. Redistribute RIP subnet. Gitu. Kalau di OSPF. Oke. Begitu juga, udah ya. Habis itu coba kita di do right, jangan lupa. Do right. Nah, kita cek lagi di Shopee. Oh, dia sudah muncul ya. 23 dia sudah muncul. Terus IP 2 dia sudah muncul.
IP3 dia udah muncul gitu. R, statusnya R, RIP. Habis itu kita di show IP root lagi di sini. Dia sudah muncul. 12, 1 sudah muncul. 12, mana 12 sudah muncul. Dari sebelumnya, oh, di ini satu yang ada. Sini, show IP root. Nah, mana? 1 sudah muncul, 2, 3 sudah muncul semua, udah lengkap. Kenapa nah ini? Ini kan cuman ini ya, C, maksudnya itu connected, berarti IP-nya dia 111, R berarti RIP, dia menghubung dua-dua terhubung dengan via dua-dua menggunakan RIP, terus 33 juga menggunakan RIP, serta 12, terus connected 12.12.0, ini IP dia. L itu lokal, ini IP lokalnya 12.12.1, IP interface lokal, habis itu R lagi 23.23.0. Nah di sini RIP-nya dari 11, terus 22, terus connected-nya ini bla bla bla. Nah yang ini dia DX 11 kan IP router 1. DX itu maksudnya adalah EIGRP eksternal. Jadi EIGRP yang di luar EIGRP gitu, maksudnya itu RIP. Makanya dia nggak ada R kan di sini. Dia nyebutnya DEX. EIGRP eksternal. Ini IP 12-nya juga gitu. Oke, sampai sini aja. Oh ya, kita testing dulu ya. Langsung aja dari ujung ke ujung, langsung 333. Oke, bisa. Oke. Mungkin hanya ini materi kita kali ini. Kita tunggu. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa tanyakan di bawah kolom komentar jika ada yang belum jelas. Hanya itu dari saya, kurang lebih mohon maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.